Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mulai melihat, ya kan, bagaimana pewartaan Barnabas dituliskan dalam Kisah Para Rasul bab 11 atau pasal 11 ayat 21b sampai 26, dilanjutkan bab 13 ayat 1 sampai 3. Jadi memang Barnabas itu dalam Kisah Para Rasul juga ditulis beberapa kali, tetapi ya kita paham bahwa ya karena Barnabas murah hati, dia sering pasti tidak ingin menonjolkan diri. Mungkin dia menyampaikan kepada keponakannya Markus untuk tidak menuliskan dia di dalam tulisan-tulisannya supaya tidak menjadi batu sandungan bagi yang lain. Sama seperti Markus itu kan dia murah hati. Dia hanya menulis konsep dirinya itu ketika dia adalah salah seorang yang melihat Yesus ditangkap. Dan dialah anak muda yang telanjang waktu jubahnya ditarik. Jadi kalau bapak-bapak teliti membaca Injil Markus, nanti ditemukan, ya kan, seorang yang mengidentifikasi dirinya itu sebagai seorang pemuda yang ditarik jubahnya dan telanjang. Itu agak ya bisa dibaca di Injil Markus, Matius atau Lukas ya. Silakan nanti lebih diteliti bagaimana Markus mengidentifikasi dirinya. Karena sebenarnya Injil Markus ini kan tulisan dari kesaksian, ya kan, Petrus sendiri sebenarnya. Karena setelah dia tidak bersama dengan Paulus, ya akhirnya Barnabas, ya kan, membawa dia pulang mengikuti Barnabas lagi, ya karena dia pamannya sebagai keponakan, dia harus menggembleng lagi ponakan ini. Dan akhirnya dia mengikuti Petrus. Karena Petrus waktu itu ya dia memang adalah seorang nelayan yang mungkin kemampuan bahasanya dia bisa hanya menguasai bahasa Aram, ya, Aramaik dan bahasa Ibrani. Tetapi untuk bahasa Yunaninya mungkin dia ya agak ya tidak terlalu fasih, tetapi bisa lah. Ya karena mereka kan ketemu dengan orang-orang yang berbahasa Yunani. Tetapi memang Markus lah yang menuliskan kesaksian-kesaksian Petrus di dalam. Jadi tulisan Markus itu memang dianggap sebagai tulisan yang paling tua dari keempat Injil itu. Karena memang Markus itu ketika perjalanan apapun, dia selalu menuliskan kutipan-kutipan yang disampaikan Yesus, terutama oleh Petrus. Nah, kita akan mendalaminya di dalam kitab suci tentang Barnabas ini, seorang rasul yang jujur dan total. Ya. Jadi pada perkembangan awal umat beriman, dan ini adalah kita tahu Kisah Para Rasul ini ditulis oleh seorang Yunani, ya. Dia salah satu penulis Injil, bukan salah satu, satu-satunya penulis Injil yang bukan orang Yahudi ya. Dia orang Yunani, seorang budak yang bernama Lukas. Jadi Kisah Para Rasul itu ditulis oleh ya Santo Lukas atau Lukas. Selain Injil Lukas, maka ya, Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas. Ya. Lukas ini adalah seorang yang luar biasa dalam menulis. Dia seorang tabib atau dokter. Dan dia menulis ini karena dia tahu bahwa Barnabas juga harus disebutkan dalam tulisannya. Nah, jadi pada perkembangan awal umat beriman di Antiokhia, sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Nah, ini luar biasa di Antiokhia. Ya, sebuah kota yang berbahasa Yunani, kota pintar, Antiokhia ini, ya. Bahkan ada salah satu jemaat ya membuat ya gerejanya, gereja jemaat Antiokhia kah atau apa gitu. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Jadi maksudnya Antiokhia yang begitu jauh dari Yerusalem itu, terdengar kabarnya bahwa di sana perkembangan pengikut jalan Tuhan itu begitu luar biasa. Karena dua rasul ini, Paulus dan Barnabas, yang begitu luar biasa mewartakan dan dibantu oleh saudara-saudari para murid yang lain, ya. Dan sampailah itu kepada jemaat di Yerusalem. Kita tahu Yerusalem itu adalah keuskupan yang pertama kali atau karya misi yang pertama. Maka dianggap sebagai ya semua yang dilakukan di daerah lain atau di pusat lain atau di tempat lain itu harus diketahui
Maka disebut tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Ya, sampailah kabar itu. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Wah, ini harus diutus nih seorang yang jujur dan total, yaitu seorang Barnabas. Ya. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Jadi begini. Jadi dicek dulu oleh Barnabas, diutus. Ya. Karena Barnabas adalah orang baik. Ini dituliskan karena Barnabas orang baiknya. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Jadi Barnabas itu karena dia diutus itu artinya dia menjadi misionaris ke situ, ke Antiokhia. Dan dia bersukacita karena melihat itu perkembangan yang begitu pesat di Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Jadi perlu ada peneguhan dari jemaat-jemaat di Yerusalem, karena jemaat di Yerusalem itu adalah jemaat perdana yang mendapat mandat langsung dari Yesus Kristus. Sehingga Barnabas sebagai rasul yang diangkat oleh para rasul itu, maka dia memberikan nasihat, supaya tetap setia kepada Tuhan. Ya. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ya. Jadi sejumlah orang itu dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Jadi Barnabas ini mencari Saulus di Tarsus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Nah, dibawalah Paulus oleh Barnabas ke Antiokhia. Mengapa harus dibawa? Karena untuk menguatkan dan meyakinkan iman umat yang sudah bertumbuh itu agar tetap setia kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, disitulah tonggak sejarah di kota itu, bagaimana pengikut jalan Tuhan itu nantinya disebut Kristen, ya. Jadi setelah bertemu dengan Paulus, dia bercakap-cakap dan Paulus memang betul sudah bertobat. Akhirnya Barnabas mengajak dia untuk menjadi saksi iman yang hidup. Karena di Antiokhia ini kan orang-orang Yahudi pengikut jalan Tuhannya itu kan adalah orang diaspora. Ya, diaspora. Dia adalah orang-orang yang jauh dari tanah kelahirannya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Jadi, karena mereka ini adalah misionaris diutus, jadi mereka tinggal bersama umat itu, dia mengajarkan segala hal tentang Yesus Kristus, tentang firman dan sabda Tuhan, tentang bagaimana peribadatan, bagaimana menyikapi tentang kehidupan sebagai jemaat Kristen atau sebagai jemaat jalan Allah. Maka mereka harus hidup di situ, tinggal di situ. Live in. Jadi live in itu adalah tujuannya adalah bagaimana kehidupan itu menjadi teladan bagi jemaat di sana. Sambil mengajar banyak orang, jelas sambil mengajar banyak orang. Jadi mengajar tentang ajaran iman, bagaimana sikap beriman itu. Ingat Barnabas dan Paulus di Antiokhia, Di Antiokhia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, ini dia, tonggak sejarah. Jadi ingat, mengapa mereka disebut Kristen? Karena mereka pengikut jalan Tuhan, pengikut Yesus Kristus. Nah, di situ. Asal muasalnya mereka orang Yahudi. Orang Yahudi yang akhirnya memahami ajaran kitab suci melalui perantaraan para rasul ini. Jadi dijelaskan tentang janji Allah kepada bangsa ini bahwa Mesias itu sudah datang dan menyelamatkan umat Yahudi itu. Dialah Yesus Kristus. Jadi keyakinan umat Yahudi itu bahwa Mesias akan datang itu terus berlanjut. Yang Yahudi yang belum memahami bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, dialah Mesias.
Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi. Nah, jadi waktu mereka itu ada beberapa nabi ya. Jadi mengangkat mereka nabi. Nabi itu sebagai pengajar lah, ya. Nabi itu dia sebagai imam juga, ya. Dan pengajar yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, ya. Jadi Simeon yang disebut Niger, ya. Lalu Lukius orang Kirene. Kemudian Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Jadi maksudnya Menahem itu yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Jadi kata diasuh bersama itu, Menahem ini pernah ya diasuh bersama dengan seorang yang bernama atau raja wilayah Herodes, ya kan? Dan Saulus. Jadi mereka ini masjabnya keras pasti, ya. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi, disinilah misi pertama kalinya Barnabas dan Paulus, sehingga kita tahu Paulus itu menjadi rasul yang terkemuka. Kata terkemuka itu bukan dia sombong, tapi dia meletakkan tonggak sejarah iman Kristiani yang total kepada Kristus, sehingga ya berapa suratnya itu? 13 suratnya itu. Ingat ya Bapak-bapak, surat Rasul Paulus itu ada 13 di dalam ya Perjanjian Baru. Ya, kita tahu bahwa ada ya berapa surat ya untuk, jadi ada 9 surat untuk tempat ya, dan 4 surat untuk pribadi atau orang. Ya. Surat pertama kepada Timotius, surat kedua kepada Timotius, ya. Surat kepada Titus, surat kepada Filemon. Jadi ingat itu, ya. Sering terbalik itu antara Tesalonika dengan Timotius. Dianggapnya Tesalonika itu orang, bukan. Surat pertama kepada jemaat di Tesalonika, surat kedua kepada jemaat di Tesalonika, ya. Jadi ada 2 surat untuk tempat. Kalau tempatnya itu hanya 7, ya, dari Roma, Korintus, ya kan, Filipi, Galatia, Efesus, ya kan, kemudian ya Tesalonika, ya. Jadi surat Rasul Paulus itu ya ada 9 untuk tempat. Ya. Jadi 2 surat itu, surat pertama kepada jemaat di Korintus, surat kedua kepada jemaat di Korintus, surat pertama kepada jemaat di Tesalonika, surat kedua kepada jemaat di Tesalonika. Nah, itu sudah 4 surat, ya kan? Kemudian ya dengan Roma, Filipi, ya kan, Efesus, Kolose, Galatia, ya kan? Nah, itu. Nah, jadi surat Rasul Paulus ini kepada orang atau pribadi itu hanya 3. Ya, tetapi ada 2 surat kepada Timotius. Sehingga total surat Rasul Paulus itu ada 13. Sedangkan surat kepada jemaat Ibrani ada sebagian yang memang ditulis oleh Paulus, tetapi tidak dianggap total semuanya surat kepada orang Ibrani itu adalah tulisan Paulus. Ya, dan Paulus juga tidak mengklaim itu sebagai suratnya. Ada beberapa memang yang ditulis, tetapi itu adalah gabungan surat-surat oleh para rasul kepada jemaat kepada jemaat Ibrani. Nah, kita kembali bagaimana ya Saulus atau Paulus atau Yosef atau Yusuf atau Barnabas ini dikhususkan. Ya. Dikhususkan kepada orang-orang yang bukan Yahudi nantinya mereka, ya. Nah, jadi perutusan mereka itu adalah perutusan yang luar biasa karena Roh Kudus yang mengutus mereka, ya. Karena mereka memang ya mendengarkan Roh Kudus,
dan percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Kristus Yesus, maka ya, berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, jadi ya, para pemuka-pemuka atau pewarta, atau tadi kan udah disampaikan. Jadi ada si Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, kemudian Menahem, ya, itu meletakkan tangan di kepala mereka berdua itu. Jadi sebagai bentuk saluran berkat kepada Paulus dan Barnabas untuk diutus ya di tempat-tempat lain.